Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bertemu lagi dengan kami dalam program Berkat Pagi. Sebelum Bapak Ibu Saudara melaksanakan aktivitas di sepanjang hari ini, terlebih kita akan sama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-6. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan saya akan berbicara tentang panggilan. Bapak Ibu Saudara, panggilan memiliki arti yaitu orang yang dipanggil untuk bekerja atau ajakan atau juga bisa disebut dengan undangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Saulus ini, atau biasa kita sebut atau kita tahu dengan Paulus, mengalami panggilan Tuhan. Dan kalau kita tahu bersama latar belakang dari Saulus ini, yaitu Saulus adalah orang yang bukan pengikut Yesus. Kita boleh melihat pada ayatnya yang pertama, saya bacakan. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar, ayat 2, dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikut jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, kalau kita ketahui bersama, Saulus ini adalah orang yang bukan pengikut Yesus. Dan Saulus ini juga adalah seseorang yang sangat-sangat mempelajari kitab-kitab para nabi atau kitab Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lihat dalam panggilan Saulus ini ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Saulus ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Kita lihat ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Saya bacakan. Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Ada sesuatu yang terjadi di dalam diri Paulus ketika dia mengalami panggilan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dan setelah Paulus mengalami panggilan Tuhan, maka yang dia lakukan yaitu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya atau yang dipercayakan Tuhan kepadanya, yaitu melayani, membawa jiwa-jiwa yang terhilang datang dan percaya kepada Yesus. Kita lihat pada ayatnya ke-15 dan ayat 16, saya bacakan. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Nah, Bapak Ibu Saudara, Saulus bukan dipanggil begitu saja, tetapi ada tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan, yang diberikan Tuhan kepada Saulus untuk dilakukan sebagai orang yang sudah dipilih. Nah, Bapak Ibu Saudara, panggilan di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah sangat atau berbeda-beda. Ada beberapa jenis panggilan yang akan saya bahas pada malam hari ini yang perlu Bapak Ibu Saudara perhatikan. Yang pertama yaitu jenis panggilan, yaitu panggilan keselamatan. Panggilan keselamatan ini ditujukan kepada semua orang sesat, atau ditunjukkan kepada orang-orang sesat yang hidup jauh dari kata perkenanan Tuhan, atau orang-orang yang hidup di luar kepercayaan kita.
atau orang-orang yang sama sekali tidak percaya Yesus. Nah, panggilan keselamatan ini ditunjukkan kepada semua orang sesat. Untuk apa, Bapak Ibu Saudara? Untuk membawa mereka datang dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, yang kedua, jenis panggilan yaitu panggilan pelayanan kepada semua orang yang diselamatkan. Panggilan ini ditujukan kepada orang-orang yang sudah diselamatkan untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan lewat pemimpin atau yang biasa disebut dengan pelayan-pelayan. Ini biasa disebut atau panggilan ini biasa kepada baik penatua, WL, singer, usher dan lain-lain. Ini adalah panggilan pelayanan kepada semua orang yang sudah diselamatkan. Dan yang ketiga adalah panggilan khusus. Panggilan khusus ini yaitu melayani. Mengapa dikatakan panggilan khusus? Karena panggilan ini tidak dialami oleh semua orang. Jadi panggilan khusus ini tidak dialami oleh semua orang, hanya orang-orang tertentu saja. Panggilan ini yaitu panggilan melayani. Kalau kita lihat dalam Efesus pasalnya yang keempat, Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11, saya bacakan. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Ayat 12, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Nah, panggilan khusus ini ditujukan kepada orang-orang yang melayani, yaitu sebagai gembala, sebagai rasul-rasul, bahkan di sini ditulis sebagai pemberita Injil, sebagai pengajar-pengajar. Nah, ini adalah disebut dengan panggilan secara khusus. Dan panggilan ini tidak dialami oleh semua orang. Hanya beberapa orang saja, hanya tertentu saja, hanya orang-orang tertentu yang mengalami panggilan ini. Nah, kalau kita melihat Saulus atau Paulus mengalami panggilan khusus dari Tuhan, di mana kita tahu kalau Saulus mengalami panggilan melayani atau panggilan khusus. Saulus mengalami atau mendapat panggilan khusus. Untuk apa? Untuk melayani. Nah, tugas yang diberikan Tuhan, kepercayaan yang diberikan Tuhan untuk Saulus yaitu melayani, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Kalau kita tahu, kalau yang seperti saya katakan di awal tadi, Saulus ini adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Orang yang bukan pengikut Kristus. Dia sangat-sangat membenci orang yang mengikut Kristus. Bahkan dia bisa membunuh orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi ketika dia mengalami panggilan khusus yang Tuhan berikan kepadanya, yaitu kepercayaan untuk melayani. Dan kalau kita membaca dalam surat-surat yang ditulis oleh Paulus, mulai dari Kisah Para Rasul sampai kepada surat-surat yang lainnya, kita boleh melihat apa yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya. Tidak mudah apa yang dialami oleh Paulus di dalam pelayanannya, Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, dalam arti kita sebagai orang-orang percaya yang sudah mengalami panggilan, saya yakin kita semua sudah mengalami panggilan. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga sudah mengalami panggilan. Tinggal Bapak Ibu menyadari ada di mana keadaan atau diri Bapak Ibu Saudara sekarang ini. Berada di panggilan mana dari ketiga jenis panggilan yang sudah saya bilang tadi. Nah, kita dipanggil bukan hanya dipanggil begitu saja Bapak Ibu Saudara. Kita diselamatkan bukan cuma secara diselamatkan begitu saja. Tetapi Bapak Ibu Saudara perlu tahu bahwa kita dipanggil untuk melakukan hal-hal atau apa yang Tuhan inginkan. Yaitu apa? Tetap hidup benar di hadapan Allah, hidup dalam roh, melakukan firman, berdoa dan lain sebagainya. Dan hal-hal ini harus kita tanamkan dan harus ada di dalam diri kita sebagai orang-orang yang sudah dipilih, bahkan dipanggil oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Untuk itu Bapak Ibu Saudara perlu
sangat-sangat perlu dilakukan sebagai orang yang sudah mengalami panggilan, yaitu menjaganya, menjaga panggilan Tuhan dengan melakukan setiap perintah Allah, dengan melakukan setiap firman yang datang di dalam diri setiap kehidupan kita. Amin Bapak Ibu Saudara, biar kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau Tuhan.